Di awal film, Sari pun kelelahan dan tiba-tiba ada darah di kakinya. Di sisi lain, Makmur menahan bom dengan badannya. Di tenda Solah risih karena ada prajurit yang menyanyi. Nyanyi apaan sih? Nasib, dia nasib, hanya menunggu aja menjemputku. Kenapa suara lu makin keras? Dan Fajrul memberitahu bahwa Solah tidak dengar dan malah Solah yang nyanyi. Kalau senang hati tepuk tangan. Risik dulu. Di saat keributan terjadi, Makmur pun melarai perdebatan mereka karena dia harus menyelesaikan peperangan agar dapat bertemu dengan Sari. Bukan waktunya kita main-main lagi. Sudah saatnya kita tunjukkan siapa kita. Ya, di sini Sari mencari suaminya yang sudah lama tidak pulang, akan tetapi warga ketakutan mendengar suara Sari. Di saat mereka terpojok, Makmur berdoa agar bisa pulang dengan selamat untuk menemui Sari. Akan tetapi, Solah terkena tembakan di tangan, Jaka terkena tembakan paha, Fajrul terkena tembakan di dada. Dan Makmur terkena tembakan di perutnya. Di pagi hari, pesawat dari tentara bantuan pun datang. Kalau saya terakhir kasihan Sari, dia udah nunggu berbulan-bulan. Mereka berlima pun naik perahu untuk mampir ke rumah Makmur. Akan tetapi kampung Makmur sangat sepi. Di sini abang perahunya ketakutan karena Makmur memanggil nama Sari. Jaka juga memanggil perahu, tapi panggilannya diabaikan. Akhirnya mereka bertemu dan melepaskan rindu. Ternyata Sari telah melahirkan anak yang menggemaskan yang bernama Cipluk. Sari pun berkenalan dengan teman-teman Makmur. Saya Supra Widodo, Cokro Aminoto, Gatot Subroto, Sudirman, Hatta. Saya Jaka. Saya yang nolongin Makmur waktu ketembak. Saya Fajrul. Karena tukang perahunya kabur, mereka berempat pun tidak bisa pulang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap karena rumah Makmur yang sudah lama kosong. Tiba-tiba Solah pun terbangun karena suara petir dan Solah melihat sesuatu, akan tetapi itu hanya mimpi Jaka. Makmur mengajak rekannya ke pasar untuk belanja. Di saat Makmur minta tolong ke nelayan untuk ke pasar, akan tetapi nelayan itu ketakutan dan kabur. Semampainya di pasar, Makmur belanja ke Mas Wiwit. Saat ditanyakan harganya, ternyata semua belanjaan dikasih gratis agar Sari bahagia. Di saat mereka beristirahat, mereka bertemu dengan dukun yang bernama Mbak Yusupi. Dia mengira mereka gentayangan. Tapi di sini Mbak Suyupi sudah memberitahu kepada Makmur bahwa Sari telah mati. Fajrul pun mulai memikirkan omongan Mbak Yusupi, tetapi teman-temannya masih tidak percaya. Di saat Solah sedang mengintip, ternyata Sari mengetahuinya. Bang Supra menggendong Cipluk, akan tetapi itu bukan yang asli. Dan ternyata Bang Supra mengendon gedebong pisang. Di saat Solah ingin mengambil daun pisang, Solah kaget karena ada Fajrul. Si Jaka pun bertanya tentang Sari kepada Solah. Menurut Solah, Sari itu bukan setan. Fajrul menemukan tangan tengkorak yang menggunakan cincin di jari manisnya.
Fajrul ingin menjelaskan tentang apa yang ia temukan. Karena digigit tawon makanya dia nggak bisa ngomong. Akhirnya dia membuat tulisan di pasir untuk memberitahu mereka. Di saat Jaka melihat ke selangkangan, tiba-tiba Makmur melihat tulisan yang dibuat Fajrul. Mereka berempat ingin menjelaskan. Tiba-tiba Sari muncul. Mereka makan bersama Sari, akan tetapi makanannya, mereka berempat pun sadar bahwa itu makanan yang tidak biasa, tapi Makmur tidak sadar dan menyuruh teman-temannya makan. Di sini sifat Sari pun mulai terbongkar dan mereka berempat mulai sadar. Di saat mereka ingin pergi menggunakan perahu, Sari teriak dan meminta agar tidak mengganggu kebahagiaannya. Makmur ingin memberikan cemilan, akan tetapi temannya sudah pulang. Sari berkata bahwa mereka percaya kalau Sari setan. Makmur pun mendatangi teman-temannya dengan marah karena mengira Sari setan. Mereka mulai merancang rencana agar Makmur sadar kalau Sari setan. Terlihat balon yang terbang tinggi, akan tetapi Sari dapat mengambil balon dan memberikan ke anak kecil. Kebahagiaan Makmur dan Sari semakin menggebu-gebu. Semua permainan dapat dimenangkan oleh Makmur berkat Sari. Di saat antrian ramai, Sari tinggal membuka topeng dan semuanya akan kabur. Mereka berempat pun datang ke dukun Mbah Yusupi untuk mengusir setan. Mereka dikasih ketan hitam oleh Mbah Yusupi. Karena mereka nggak ada uang, akhirnya Bang Supra harus membayar dengan cium. Nah, di sini lucu guys, karena setan masuk ke rumah hantu, alhasil hantunya pada ketakutan semua, hahaha. Rencana mereka mulai dijalankan untuk menculik Makmur. Tetapi Sari menyadari bahwa Makmur telah hilang. Akhirnya mereka membawa Makmur yang sudah pingsan. Saat mereka ingin keluar, pintunya terkunci. Strategi lainnya pun dijalankan dan mereka menyamar jadi hantu di rumah hantu agar mengecoh Sari. Akhirnya Sari menemukan mereka dan meminta untuk melepaskan Makmur. Mereka lari dan Makmur pun sadar dan meninggalkan mereka berempat. Ternyata mereka menemukan Makmur yang duduk lemas karena luka tembaknya yang belum sembuh. Jaka bingung antara Sari atau Makmur hantunya karena Jaka melihat Makmur tidak menggunakan cincin. Inilah yang dilakukan. Jaka melemparkan ketan hitam ke arah Makmur dan Makmur kesakitan, membuat mereka berempat lari. Fajrul pun merasa kasihan, karena selama ini Sari dituduh setan oleh warga kampung. Di sisi lain Solah mencari Sari dan Fajrul ragu, karena makanan yang Sari hidangkan waktu itu. Solah pun meminta maaf karena menduga Sari itu setan. Di sini Solah malah godain setan. Fajrul dan Solah menipu Sari untuk pergi bertemu Makmur.
Akan tetapi perahu yang tumpangi mereka kebocoran. Mereka berempat pun yakin bahwa Makmur adalah setannya. Makmur jalan menghampiri mereka yang ada di perahu. Makmur menjelaskan kenapa dia teriak pas dilempar ketan hitam. Ternyata mengenai lukanya, dan ternyata cincinnya dijadian kalung oleh Makmur. Dan tiba-tiba Sari ngasih dayung yang sudah dilempar jauh. Jaka pun curiga, inilah yang dilakukan Jaka. Dan mereka satu persatu lompat dari perahu untuk kabur dari Sari. Akan tetapi Makmur Keke tidak ingin meninggalkan Sari. Di tengah perjalanan, mereka melihat Mbak Yusupi mengambang di sungai, dan Fajrul mengajak mereka ke Kang Mas Pusi. Dan Kang Mas Pusi pun memanggil arwah Mbak Yusupi agar dirinya bisa melawan Sari. Menurut Kang Mas ada 4 cara untuk melawan Sari. 1 ketan hitam, 2 kembang setaman, 3 pedang kayu, 4 tali rapia yang dilumuri ayam cemani yang digunakan untuk penjaga ataupun batas. Ritual pun dimulai untuk melawan mereka. Akan tetapi arwah Mbak Yusupi keluar dari tubuh Kang Mas Pusi. Suara gedoran pintu pun mulai terdengar. Ternyata Kang Paket Ges. Dan tiba-tiba Sari pun datang. Jaka pun melemparkan ketan hitam ke tubuh Sari, dan Sari pun merasa kesakitan. Solah pun mencipratkan kembang setaman ke Sari. Dan Sari pun meyakinkan bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun. Fajrul pun ragu untuk menebaskan pedang ke Sari, akan tetapi Sari pun terpental. Makmur pun meminta agar jangan membunuh Sari. Dan tiba-tiba Sari pun marah menyebabkan jendela dan pintu tertutup. Dan mereka selain Makmur diikat oleh tali rapia, dan Sari akan menghabisi mereka berempat satu persatu. Akan tetapi Makmur menenangkan Sari, dan Sari pun mulai melepasan cekikannya. Dan Makmur pun meminta dirinya saja yang dibunuh, akan tetapi ternyata Makmur sudah tahu dari awal kalau Sari adalah setan. Karena Makmur menemukan tengkorak Sari, dan makanan yang disajikan oleh Sari itu bukan makanan normal ya, ges. Akhirnya tali mereka dilepaskan dan pelukan